6 teman ditampilkan di awal film. Nama seorang gadis adalah Jennifer, sedangkan nama anak laki-laki adalah Adam di antara mereka. Sisanya adalah teman mereka. Mereka sedang melakukan perjalanan. Tiba-tiba, ban mobil mereka bocor. Kemudian, mereka mengarahkan diri ke tempat tujuan, setelah mengganti ban mobil. Mereka pindah ke kabin untuk menginap dan memesan kamar di sana. Di sana seorang wanita berkata kepada mereka, "Saya ingin mengungkapkan sesuatu yang penting bagi Anda." Wanita itu berkata, "Pindah saja ke pegunungan. Jangan melintasi gunung karena ada ancaman." Pengunjung tempat itu tidak kembali. Jennifer berkata, "Oke, kami akan bertindak berdasarkan itu dan tidak bergerak di tempat itu." Mereka bermalam di sana. Hari yang akan datang, mereka sangat menikmati pergi ke pub. Seorang pria tua mendekati mereka di sebuah pub. Dan dia menegur mereka dengan berkata, "Jangan membuat gangguan." Jennifer berkata, "Kami tidak seperti yang Anda pikirkan." Karena marah, Pak tua pergi dari sana. Mereka juga meninggalkan tempat itu setelah perayaan. Saat keluar, mereka melihat seorang pria berdiri di dekat mobil mereka. Adam mulai berteriak melihatnya. Mereka melempar botol alkohol ke arah pria itu. Dan dia pergi dari sana. Kemudian mereka kembali ke kamar mereka. Keesokan paginya, Jennifer keluar rumah dan mengamati seorang wanita di sana. Siapa yang datang ke sana untuk menawar beberapa barangnya? Jennifer membeli sesuatu darinya dan tiba-tiba melihat seorang gadis kecil di sana. Dia menanyakan identitasnya, tetapi gadis itu melarikan diri dari sana dengan ketakutan, tanpa mengungkapkan apapun. Penjual berkata, "Sifat putriku aneh." Setelah itu, semua teman berangkat untuk perjalanan mereka. Mereka sampai di hutan sambil berjalan. Mereka semua sangat senang. Jennifer ingat kata-kata wanita itu, "Mendekati pegunungan, jangan dekat-dekat gunung." Karena ada ancaman, kata teman Jennifer, akan ada hal-hal yang bisa dilihat di seberang gunung. "Kami akan senang di sana. Jangan menganggap serius kata-kata wanita itu. Puaslah. Tidak ada yang salah akan terjadi." Akhirnya, mereka melintasi pegunungan. Sesampainya di sana, mereka merasakan kehadiran seseorang. Teman perempuan Jennifer menangkap pemandangan itu melalui kamera video. Mereka mengamati dalam rekaman bahwa batang pohon tumbang sedang bergerak ke arah mereka. Mereka mulai berlari menyelamatkan hidup mereka, agar tidak roboh oleh batang pohon yang tumbang. Potongan kayu itu meremukkan seorang teman, dan menjadi korban. Semua teman terluka dalam perjuangan untuk bertahan hidup. Seketika, mereka merasa seolah-olah satu teman mereka hilang dari sana. Dan mereka pergi mencari teman mereka. Wajah teman itu benar-benar terdistorsi yang tidak pantas untuk dilihat. Semua teman ketakutan melihat kondisinya yang seperti itu. Kemudian mereka memutuskan, "Kita harus pergi dari sini sekarang." Mereka panik. Dan hal yang merepotkan adalah ini, mereka hilang di sana. Mereka tidak mendapatkan jejak mereka dan lupa jalan mundur mereka. Malam tiba saat mencari jalur mundur. Mereka berpikir untuk berkemah untuk bermalam. Mereka berkonsultasi satu sama lain karena berkemah tidak jauh dari bahaya di sini. "Ini adalah hutan dan kami akan menjadi makanan hewan liar jika mereka datang ke sana." Tapi, mereka tidak punya pilihan selain itu. Mereka harus berkemah dengan enggan. Kemudian mereka semua tertidur dan Jennifer bangun di tengah malam. Dia merasakan kehadiran seseorang, mengamati bayangan. Mengabaikannya, dia kembali tertidur. Bangun di pagi hari, teman wanitanya tidak ada. Mereka mencari ponsel mereka untuk dihubungi. Tapi ponsel juga hilang. Jennifer bercerita, "Aku merasakan kehadiran seseorang tadi malam. Saya juga telah menyaksikan bayangannya tetapi mengabaikannya, mengambilnya sebagai mimpi saya." Karena bingung, mereka mencari teman mereka. Mereka memanggilnya tapi tidak mendapat jawaban. Adam mengamati gadis kecil di sana. Jennifer mengatakan, "Saya tahu siapa gadis kecil ini. Aku kenal dia." Lalu dia bertanya pada gadis kecil itu, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Adam berpikir, dia adalah putri dari orang yang akan menculik teman-teman kita. Dia mulai mengejar gadis itu. Saat berlari, kaki Adam ditempatkan pada jebakan. Dia jatuh dan semua teman pindah ke dia setelah melihat. Itu adalah rantai tempat kaki Adam terperangkap. Dan itu mengambil tempat underground, sambil menyeret. Dan dia menghilang, masuk ke dalam. Teman-teman Adam bingung mengatakan takut. "Kami tidak akan pindah ke dalam, ada penculik yang akan mengakhiri kami." Mereka tidak dapat menangani situasi seperti apa yang harus mereka lakukan. Mengambil sepotong kayu, mereka menusukkannya ke suatu tempat. Kemudian mereka semua menunggu kedatangan penculik di luar, menyembunyikan diri. "Kami akan menangkapnya sambil menempel saat dia keluar." Mereka menyaksikan dua orang dengan pakaian dan topeng yang canggung.
Mereka pergi ke suatu tempat sambil menggantung teman mereka di sebatang kayu. Mereka pindah ke penculik itu dan teman Jennifer berkata kepada mereka, "Tinggalkan teman kita kalau tidak aku akan mendistorsi kamu." Kedua penculik itu menjatuhkan Adam. Adam memulihkan kesadarannya yang sebelumnya tidak sadar. Dia membuka matanya dan mengambil sebatang kayu. Dan dia memukuli penculik itu dengan kasar. Penculik lainnya lolos mendapat kesempatan. Tengkorak penculik itu hancur setelah dipukuli dengan kejam oleh Adam. Semua teman bersama Jennifer kaget dan ketakutan sampai mati. Bagaimana Adam telah mengakhirinya dengan menyedihkan. Jennifer secara mengejutkan berkata kepada Adam, "Apa yang Anda lakukan Adam? Anda menghabiskan seseorang. Dia mungkin tidak menghabisimu, dan kamu selamat." Adam menjawab, "Saya telah bertindak sebagai pertahanan diri." Mereka memperhatikan bahwa teman mereka yang hilang muncul di sana. Dia berkata, "Menyaksikan mayat orang itu, apa yang telah kamu lakukan? Anda menghabiskan seseorang dengan menyedihkan." Jennifer berkata, "Di mana kamu? Kami sering mencarimu. Kami pikir Anda tidak lebih." Dia mengatakan, "Saya telah pergi untuk mencari pintu keluar. Saya menyembunyikan diri saya di sana, melihat beberapa orang yang tidak dikenal. Mendapatkan kesempatan, saya datang ke sini sambil menyelamatkan hidup saya. Mereka berpikir, di mana kita terjebak dalam masalah. Kita harus segera kabur dari sini. Kalau tidak, kami juga akan menjadi korban." Mereka bergerak maju dan mendengar suara seseorang pergi ke sana. Mendengar suara itu, mereka berpencar. Salah satu teman Jennifer tersandung kabel. Dan papan dengan ujung runcing hampir tidak mengenai tubuhnya. Akibatnya, dia terluka tetapi dia segera pulih. Mereka mulai berlari lagi. Teman wanita mereka dipukul dengan sesuatu. Dia jatuh di selokan. Adam mendekati parit untuk menyelamatkannya. Ia mengamati bahwa tubuhnya telah tertusuk potongan kayu yang runcing. Dia meminta bantuan dari Adam. Tapi daun Adam menunjukkan dalih. Dia berkata, "Saya memanggil seseorang untuk membebaskan Anda dari sini." Gadis itu mengerti bahwa Adam tidak akan kembali sekarang. Dia dalam kondisi sekarat. Dia memperhatikan bahwa orang yang tidak dikenal telah tiba di sini, menangkap busur. Orang tak dikenal itu menembakkan anak panah ke gadis itu. Dan dia sudah mati. Sekarang hanya tersisa 4 orang yang selamat. Semua melarikan diri untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka bersembunyi, pergi ke suatu lokasi. Seseorang menarik teman Jennifer ke atas. Jennifer juga tidak aman dari serangan. Jadi dia kehilangan kesadarannya. Setelah sadar, dia menemukan dirinya tidak berada di lokasi yang sebenarnya. Ada seorang gadis ketika bagian atas gua dibuka. Jennifer bertanya padanya, "Apakah kamu tidak mengenali saya? Tapi aku tahu tentangmu." Dia berkata, "Diam saja kalau tidak aku akan membiarkanmu mati karena kelaparan, tidak menyediakan makanan." Jennifer meminta bantuan dari gadis itu, tetapi, dia pergi setelah menutupi bagian atas gua. Setelah beberapa saat, dia memasang tangga di sana agar Jennifer bisa memanjatnya. Jujur, Jennifer memperhatikan bahwa teman-temannya telah mengantri. Wajah mereka tertutup oleh Jennifer. Mereka dibawa menjadi satu suku. Mereka diperintahkan untuk berlutut. Mengatakannya, wajah mereka tidak tertutup. Kepala klan berkata, "Anda telah datang ke lokasi kami. Anda juga telah menghabiskan salah satu rekan kami." Jennifer mengatakan, "Kami tidak bersalah." Kemudian, penculik itu berbicara siapa yang melarikan diri menyelamatkan dirinya sendiri. Dia berkata, "Kami meninggalkan temanmu di belakang gunung untuk menyelamatkan hidupnya. Tapi, apa yang dia lakukan sebagai balasannya? Dia menghabiskan salah satu rekan kita, mengikat kita. Dia menempatkan orang mati mereka di atas meja di depan mereka. Mayat berada dalam kondisi terparah." Jennifer berkata, "Kami pikir dia akan mengakhiri kami. Jadi, kami telah mengakhirinya sebagai pembelaan. Kalau tidak, itu bukan niat kami." Kepala klan bertanya, "Maukah Anda mengambil nyawa seseorang dalam kesalahpahaman? Dan Anda juga akan dihabisi bersama." Dia membaringkan Adam di suatu tempat. Dia berkata, "Aku akan menghabisimu, karena kamu telah menghabiskan temanku." Dia menyerang kepalanya dengan sepotong kayu sambil memetiknya. Dia terus memukul kepala Adam sampai terdistorsi. Dengan menyedihkan Adam juga mati. Jennifer khawatir. Dia berkata sambil menangis, "Apa yang terjadi?" Hubungan sesama Jennifer untuk melarikan diri dari sana. Kepala klan itu menyerangnya dengan pisau saat dia mulai melarikan diri. Anak laki-laki itu jatuh. 10 dia memanaskan batang besi, mengambilnya. Dia menusuk besi panas itu ke matanya. Akibatnya, bola matanya dilepas merusak rongga matanya. Dan anak laki-laki itu kehilangan penglihatannya. Setelah itu, dia dikunci, membawanya ke suatu tempat.
Dan Jennifer diberitahu, Anda juga akan menghadapi nasib yang sama. Jennifer meminta, jangan mengakhiri hidup kami siap untuk hidup bersamamu. Kepala klan berkata, kami akan menjaga sesamamu di sini. Tetapi bagaimana Anda akan melayani menggantikan kelangsungan hidup Anda? Jennifer berkata, aku akan melayani, menikah denganmu. Dan aku akan membiarkan bayi untukmu. Kepala klan itu menyetujui perjanjian ini. Kemudian kami bertemu dengan ayah Jennifer yang berkunjung ke sana untuk mencari putrinya yang hilang. Setelah beberapa bulan, Jennifer terlihat kembali ke rumahnya. Dan dia terkejut melihat yang terjadi di hadapannya. Karena ada anggota klan dan master klan. Jennifer meminta master klan secara terpisah, jangan menyakiti keluargaku. Saya siap untuk pergi dengan Anda. Jennifer pergi dengan kepala klan, dan filmnya berakhir di sini.